pembelajaran kita minggu ini itu juga mengenai teks, tapi teks argumentasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks argumentasi? Belum? Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks argumentasi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah anak-anak Ibu nanti mampu menuliskan teks argumentasi dengan baik dan benar dan mampu memahami struktur dari teks argumentasi tersebut. Nah, teks argumentasi adalah teks yang argumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Jadi teks argumentasi itu adalah opini penulis yang disertai dengan pembuktian. Jadi seorang penulis itu nanti mempunyai opini, pendapat sendiri, tapi harus ada bukti yang nyata gitu ya. Dan itu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Apapun proses penyusunan teks argumentasi ini untuk tahapan membaca buku, melakukan penelitian, wawancara dan lainnya, agar isi dari teks argumentasi ini bersifat kritis dan logis. Selanjutnya itu ciri-ciri dari teks argumentasi. Yang pertama itu mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Jadi kalau teks argumentasi itu kan pendapat seseorang. Nah, penulis itu harus mampu menunjukkan buktinya. Yang kedua itu menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan tegas serta kalimatnya harus jelas. Dan ketiga ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Yang terakhir itu ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Nah, selanjutnya itu tujuan teks argumentasi. Nah, tujuannya untuk menangkap pendapat atau pandangan atau pendapat penulis, yaitu keberagaman berpikir dalam pandangan sesuatu permasalahan atau peristiwa yang diekspresikan dalam bentuk teks argumentasi. Yang kedua itu untuk menarik simpati pembaca. Penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan menulis dengan teks yang ditulisnya untuk meyakinkan dan didapatkan dari penelitian. Yang ketiga itu untuk membuktikan kebenaran secara logis sehingga isu yang dibuat dan disebarkan di kalangan masyarakat itu tidak simpang siur. Itu tujuan dari teks argumentasi ya. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks argumentasi. Nah, struktur teks argumentasi itu ada pendahuluan, badan, dan kesimpulan. Jadi ada 3 struktur dari teks argumentasi. Nah, pendahuluan ini adalah bagian yang berisi penjelasan secara singkat dan pendapat mengenai isu yang dibahas. Nah, yang bagian badan argumentasi ini berisi data-data fakta atau hasil riset yang ditulis dengan terstruktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. Nah, yang ketiga itu kesimpulan dari teks argumentasi, yaitu berisi
BKP. Nah, sudah terdapat data atau hasil riset seorang penulis itu yang di tengah, yaitu Badan Ketahanan Pangan atau BKP di Indonesia pada tahun 2017 mengenai Indonesia tanpa nasi itu bagaimana. Lalu sudah ada penutupnya juga mengenai singkat dari penjelasannya di awal tadi. Nah, sudah paham semuanya mengenai teks argumentasi? Nah, sudah ya. Ibu ada latihan untuk anak-anak semua. Ibu kirim saja melalui via grup WhatsApp ya. Nah, Nanda tinggal mengisi bagian kolom-kolom yang berisi bagian kolom yang sudah Ibu buat. Itu Nanda tinggal menuliskan mengenai teks argumentasi Nanda semua. Itu Ibu minta 3, yaitu menuliskan bagian pembuka, menuliskan bagian isi, dan penutupnya. Sudah dibagikan ya, silahkan dikerjakan Anda semuanya. Memberi waktu 15 menit ya. Baik, sudah ada yang siap? Sudah. Ya, dikumpulkan kembali ya melalui grup WhatsApp-nya. Nah, berhubung waktu kita sudah selesai, waktu kita sudah habis, Ibu mau beri tugas untuk minggu depan membuat video seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Nah, adapun kesimpulan pada